Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pertemuan kedua, tapi materi pertama mengenai pengertian Al-Quran dan sosial budaya atau yang dimaksud dengan Living Quran sebagaimana mata kuliah ini. Nah, sebelum membahas mengenai isi dari kajian Living Quran, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu pengertian dari Living Quran itu sendiri. Ya, apa itu pengertian Living Quran? Nah, berawal dari penjelasan bahwa ini ada kutipan penjelasan mengenai posisi Quran dan sosial budaya, yaitu how the Quran and Hadith are read, transmitted, memorized, taught and understood, implemented in daily life of an individual, a particular group, or within a Muslim society in general in different times, places, social, and historical conditions. Nah, ini maksudnya bahwa Quran, hadis itu dibaca, ditransmisikan, diingat, dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga Quran itu ada dalam ruang sosial masyarakat yang nantinya teks Quran dan hadis ini akan berbeda ketika berada di waktu, tempat, dan kondisi secara berbeda. William Graham juga pernah mengatakan bahwa scripture is relational, not an absolute term. Nah, ini William Graham pernah mengatakan seperti itu. Lalu kemudian, nah, bisa kita lihat bahwa orang-orang yang bertemu dengan sesuatu atau merespon hadirnya Al-Quran dalam kehidupannya selalu dalam bentuk yang selalu berubah dan berbeda. Sama-sama membaca surat Al-Fatihah, tapi yang satu membaca di waktu subuh, yang satu membaca pada sholat maghrib. Nah, teksnya sama, Qurannya sama, tapi waktu dan tempat yang berbeda, maka akan menimbulkan makna yang berbeda dari teks kajian teks tersebut. Kemudian pengertian secara ontologis bahwa kajian Living Quran ini berpusat pada manusia ya, yang mana manusia ini sebagai penerima teks, baik dia itu personal maupun masyarakat, mereka melakukan proses penerimaan, ada proses resepsi atau penerimaan dalam dirinya, sehingga maka muncullah setiap tempat waktu itu unik dan selalu berubah serta juga kontekstual karena konteksnya juga berbeda seperti itu. Nah, ini yang dimaksud kenapa kok disebut dengan living itu sendiri. Kemudian, lalu apa itu yang dimaksud dengan living Quran? Nah, kan ada dibagi menjadi dua kan, ada dua kata, living dan juga Quran. Living di sini posisinya adalah manusianya. Manusianya itu yang disebut dengan living. Qurannya ini teksnya, sehingga siapa yang menghidupkan Quran teksnya ya manusianya kan seperti itu, sehingga ini susunannya adjektif dan noun kan, bahwa teks Quran itu dihidupkan oleh manusia. Nah, inilah objek living Quran ada di sini, yaitu manusia dan juga teks Al-Qurannya seperti itu. Nah, kemudian berbicara mengenai posisi Al-Quran, saya akan menjelaskan mengenai di mana sih posisi Al-Quran dalam kajian studi Quran, bahwa ada 3 posisi Al-Quran dalam kajian studi Quran. Yang pertama adalah Quran sebagai objek, yaitu di mana nanti munculnya kitab tafsir, para mufasir bertujuan memahami ayat Quran. Nah, itu berarti memposisikan Quran sebagai objek. Lalu Quran sebagai proses pembacaan. Nah, di mana ini bahwa Al-Quran itu dibaca, dipahami, lalu dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Ada proses pembacaan, seperti proses pembacaan di sini maksudnya seperti ada tradisi hataman, membaca Al-Quran setiap hari. Nah, itu berarti Quran sebagai proses pembacaan Quran. Yang ketiga adalah Quran berada di lingkungan masyarakat. Quran itu hidup di masyarakat tidak hanya bentuk teksnya, tapi juga
bertautan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat. Maka muncullah kan ada selamatan, di situ ada khataman Quran, ada proses mitoni, di situ ada membaca surat-surat tertentu. Nah, ini berarti posisi Al-Quran itu ada beberapa hal, bahwa tidak hanya Quran dipahami di masyarakat itu makna teksnya, tapi juga Quran juga hidup, dipergunakan untuk segala hal dalam kehidupan seseorang atau manusia itu sendiri, seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai Living Quran, saya akan menjelaskan dulu mengenai ruang lingkup atau bidang studi Quran itu ada dua hal, yaitu Quran membahas atau orang yang mengkaji mengenai Al-Quran itu membahas dua hal, yaitu dirosat ma fil Quran dan juga dirosat ma haulal Quran. Maksudnya adalah bahwa kajian ulumul Quran mengenai munasabah nasih mansukh itu berarti kita membahas mengenai internal dari teks Al-Quran itu yang disebut dengan dirosat ma fil Quran. Dan yang kedua adalah dirasat ma'haulal Quran, bahwa di luar teks internal itu ada konteks yang melingkupi hadirnya Quran di masyarakat. Bahwa yang membaca teks Quran itu adalah manusia, di mana manusia itu tidak terlepas dari kondisi sosial budayanya yang ada di sekelilingnya ya. Nah, disitulah yang dimaksud dengan istilah dirasat ma'haulal Quran, sehingga perlu mengetahui konteks asbabun nuzul waktu awal pewahyuan, lalu juga konteks di masa sekarang ketika Quran dipahami oleh masyarakat masa kini, seperti itu. Nah, ini konsep yang diadopsi dari konsepnya Amin Al-Khulli ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 3 hal inti dalam kajian Living Quran, yaitu saya membaginya dengan segitiga ya, segitiga, bahkan segitiga sebagaimana klasifikasi dalam hermeneutika, bahwa hermeneutika juga ada segitiga kan, ada konsep hermeneutika itu tidak lepas dari ada segitiga dalam hermeneutika, yaitu ada author, ada reader, kan seperti itu. Sama dalam kajian Living Quran saya ini juga memperlihatkan bahwa kajian Living Quran itu juga bisa digunakan atau dianalogkan dengan segitiga ini, yaitu yang pertama, kajian Living Quran tidak terlepas dari pelaku atau manusianya, orangnya, seperti itu. Kemudian adalah perilaku, yaitu aksi atau sikap dari orang tersebut. Yang ketiga adalah konteks. Nah, konteks ini ada konteks internal, juga konteks eksternal. Nah, pelaku di sini itu manusia. Yang merespon Al-Quran itu siapa sih? Manusia kan? Yang menjadikan Quran itu hidup dalam kehidupan keseharian itu siapa? Manusia. Nah, sehingga aktornya di sini masih manusianya itu, manusia atau masyarakat atau seseorang itu sebagai pelaku dalam kajian Living Quran. Kemudian yang kedua adalah perilaku. Ada aksi. Nah, orang bertindak, orang bersikap berdasarkan Quran, orang bertindak bersikap dari Al-Quran, itu menunjukkan bahwa dia berperilaku, dia beraksi, dia bersikap, yaitu manusia pelaku tadi bersikap itu berlandaskan atau berdasarkan dari teks Al-Quran. Nah, antara pelaku dan juga perilaku tidak terlepas dari konteks yang melingkupi manusia itu, dan ketika bersikap atau memperlakukan sesuatu teks Al-Quran tersebut. Konteksnya ini bisa internal juga bisa eksternal. Yang internal seperti apa? Nah, ini coba dianalogkan dalam dunia drama ya, dalam dunia perfilman, bahwa di situ ada aktor, ya kan? Ada aktor, ada alur cerita, lalu juga ada audiens, ada panggung, plotnya. Nah, disitulah konteksnya itu tidak terlepas dari semua hal yang melingkupi pelaku dan juga drama itu tadi. Bahwa jangan melupakan adanya suatu film tertentu itu juga tidak terlepas dari konteks yang melingkupi ketika penyusunan dari film itu. Sama seperti kajian Living Quran, Quran hidup di masyarakat itu tidak terlepas dari pelaku ketika memperlakukan teks Al-Quran itu, tidak terlepas dari konteks yang ada di sekelilingnya. Bisa jadi perilaku itu muncul karena ada konteks, ada tradisi yang sudah membudaya di situ. Lalu juga ada suatu ajaran baru atau anjuran dari
tokoh-tokoh masyarakat untuk memperlakukan teks Al-Quran atau menghidupkan teks ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, itu kan konteks seperti itu kan. Dan itu yang menjadi fokus dalam kajian Living Quran. Tidak hanya pada makna teksnya secara tekstual, tapi juga melihat perilaku yang melingkupi, yang dilingkupi, atau yang di sekelilingnya itu ada konteksnya. Nah, 3 hal ini penting dalam kajian Living Quran seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksud dengan Living Quran, Quran yang hidup, maksudnya itu adalah fenomena-fenomena Al-Quran yang berlandaskan terhadap teks yang sama, namun bentuknya selalu berubah dan unik di setiap waktu dan tempat. Nah, contohnya tadi itu, di Masjid Kedungwaru ada tradisi pembaca surat Al-Waqiah di Ba'da Maghrib. Di Masjid Sumber Gempol ada tradisi membaca surat Al-Waqiah juga di habis subuh. Nah, ini kan teksnya sama, teks Qur'annya sama. Namun bentuknya kan berubah. Yang satu membacanya habis subuh, satunya habis maghrib, pelakunya berbeda, tempatnya berbeda, dan juga cara pembacaannya juga berbeda. Nah, inilah yang menjadi objek kajian Living Quran. Nah, kemudian mengenai sejarah munculnya kajian. Bahwa sejarah munculnya kajian Living Quran ini diawali di Indonesia itu diawali pada tahun 2006-2007, yaitu dengan adanya seminar yang membahas mengenai Quran dan sosial budaya, yaitu menjelaskan atau seminar itu ingin mendiskusikan bagaimana Quran, posisi Al-Quran dalam kehidupan, bahwa tidak memungkiri Quran itu tidak terlepas dari orang-orang dalam kehidupan keseharian, sehingga perlu ada kajian mengenai hal tersebut. Nah, disitulah muncul kegelisahan para akademisi Quran mengenai pertautan antara dua hal tadi itu, sehingga muncullah kajian Living Quran. Namun di awal kajian ini sebutannya tidak Living Quran, ya Quran dan sosial budaya seperti itu. Namun lambat laun kajian ini disebut dengan kajian Living Quran dengan munculnya suatu buku. Nah, suatu buku ini buku yang bisa menjadi acuan kalian tentang Living Quran, tentang pengantar Living Quran yang editornya adalah Bapak Muhammad Mansur. Nah, yang diterbitkan di Jogja karena kegelisahan awal dan seminar itu ada di Jogja pada masa awal itu. Nah, di situ kalian bisa membaca awal mula kajian Living Quran atau seperti apa kajian mengenai Living Quran yang pertama kali muncul di buku tersebut, itu kajiannya seperti apa. Nah, setelah itulah baru banyak diskusi-diskusi lebih mendalam lagi mengenai kajian Living Quran hingga saat ini. Meskipun sejauh sebelum itu, para sarjana barat itu sudah melakukan kajian mengenai Quran dan sosial budaya. Namun di Indonesia itu bisa dibilang agak terlambat mengenai kajian ini. Seperti di barat sudah lama dilakukan kajian seperti Ingrid Mattson, Anna Erasmussen, Anna Gate. Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai tokoh-tokoh awal dalam kajian Living Quran seperti itu. Nah, kajian Living Quran ini tidak terlepas dengan masa awal pewahyuan, yaitu pada masa awal pewahyuan Quran turun itu dalam modelnya yaitu dengan berdasarkan lisan, ya. Quran turun kepada Nabi Muhammad dan para sahabat menghafalkan Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kan seperti itu, sehingga basisnya itu adalah lisan. Namun selain itu para sahabat juga melakukan proses penulisan meskipun dalam alas atau media yang berbeda, ada di atas kulit binatang, di atas batu dan lain sebagainya. Tapi di situ dua proses ini dilakukan pada masa awal pewahyuan. Nah, baru kanonisasi atau pengumpulan dari Quran, teks Quran dalam bentuk mushaf itu baru-baru terjadi ketika masa era sahabat kan, yaitu pada masa Abu Bakar sudah mulai ada awal mula, tapi secara formal kanonisasi sebagai mushaf Quran yang bisa dibilang standarisasi pengumpulan teks Quran itu pada masa Utsman bin Affan. Nah, sehingga
pada masa awal perwalian tidak terlepas dari bentuk media lisan. Nah, disinilah awal mula Quran dan masyarakat, Quran dan manusia itu selalu bertautan, karena pada masa awal dulu fokus Quran ada dalam kehidupan masyarakat itu melalui media lisan tadi itu secara oral, sehingga di sini pasti muncul ada berbagai bentuk yang berbeda ketika membacakan dan menghafal dari teks Al-Quran tersebut. Nah, sehingga Living Quran itu muncul bukan kajian baru ya. Living Quran itu suatu kajian lama, namun secara formalitas para akademi studi Quran baru melakukan pembahasan mengenai itu. Namun pada masa Nabi, pada masa sahabat itu sudah ada sebenarnya, tapi belum terformalisasi seperti itu. Nah, kemudian tentang pertautan Quran dan budaya, bahwa saya menyebutkan di bukunya Syaifuddin Zuhri dijelaskan bahwa ada yang dimaksud dengan tradisi besar dan tradisi kecil. Tradisi besar itu adalah suatu bentuk ortodoksi bahwa ekspresi agama dan budaya itu selalu berlandaskan pada bentuk tekstual dari kitab suci atau teks. Nah, kalau tradisi kecil bahwa agama itu ada bentuk heterodoksi agama dan budaya, bahwa praktek-praktek keagamaan itu juga masuk dalam praktek-praktek tradisi lokal, bahwa agama itu masuk atau menyatu dengan tradisi-tradisi lokal, sehingga muncullah tradisi-tradisi lokal yang berbasis agama, kan seperti selamatan dulu kan sebelum Islam datang ya bentuk selamatan itu sudah ada. Nah, akan tetapi agama masuknya agama Islam, sehingga selamatan ada modifikasi-modifikasi, yaitu ada pembacaan Quran, ada khataman, bacaan sholawat dan sebagainya. Nah, ini berarti ini yang dimaksud tadi, dimaksud dengan tradisi kecil, bahwa agama itu bukan hanya secara tekstualnya saja. Nah, itulah mengenai pengertian Living Quran dan historisitas kajian ini. Oke. Untuk selanjutnya tugasnya untuk kalian ya, selain melakukan resume dari materi yang sudah saya sampaikan dan bahan bacaan yang sudah kalian baca dan saya kirimkan sebelumnya, coba silakan sebutkan contoh perilaku masyarakat terhadap Al-Quran, baik itu perilaku yang bentuknya tulisan teks Quran, atau bentuk lisan, atau perbuatan seseorang dari Quran, berlandaskan Quran, berlandaskan teks Quran di kolom komentar. Nah, selain berdiskusi mengenai materi, coba sebutkan pula, kalian sadari di sekeliling kalian seperti apa praktek-praktek Quran itu dihidupkan, atau praktek-praktek Quran itu hidup di dalam masyarakat, seperti itu. Oke, itu materi dari saya. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.